Selamat sore Pak Asep. Selamat sore Pak Eka. Bagaimana kabarnya nih Pak Asep? Baik Pak Eka, bagaimana kabar Pak Eka? Alhamdulillah Pak Asep, bagaimana keluarga sehat? Sehat-sehat Pak Eka, alhamdulillah. Keluarga sehat, kondisi badan pun pada hari ini alhamdulillah sehat. Ada apa nih Pak Asep? Sepertinya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Iya nih Pak Eka, begini, jadi maksud saya menghubungi Bapak karena saya akan melakukan coaching Pak ya terhadap rekan saya yaitu Pak Yusuf. Oleh karena itu saya ingin meminta bantuan nih kepada Pak Eka untuk menjadi supervisor ketika saya melakukan nanti waktunya coaching Pak. Seperti itu Pak. Oke, baik, boleh sekali. Kebetulan saya sedang rehat dan ada waktu luang nih Pak Asep. Terima kasih Pak Eka atas kesempatan serta waktunya gitu kan. Jadi apa nih nanti yang akan saya nilai atau observasi? Begini Pak Eka, jadi kan nanti saya melakukan coaching tuh kepada Pak Yusuf untuk menilai diri saya terkait kompetensi apa dari diri saya yang perlu ditingkatkan lagi. Itu satu. Misalnya dari segi gaya bicara, intonasi, gestur gitu kan, kejelasan pelafalan serta ketika bertanya dan menanggapi pada waktu pertanyaan saya apakah berbobot atau tidak. Seperti itu Pak Eka kurang lebihnya. Oh, oke Pak Asep. Selanjutnya Pak Asep bicara mengenai coaching ini seperti yang sudah dikatakan bahwa ada beberapa hal penting yang perlu Pak Asep perhatikan, yaitu menjadi pendengar aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, serta memberdayakan coaching. Kan Pak Asep sebagai coaching, kompetensi spesifik apa yang ingin Pak Asep kembangkan? Spesifik ya Pak Eka, spesifik yang ingin saya tingkatkan yaitu saya ingin menjadi pendengar yang baik tentunya, dengan penuh hati, dengan penuh rasa saat coaching mengutarakan permasalahannya agar dapat menemukan solusi Pak, gitu kan, secara mandiri seperti itu Pak Eka. Jadi kompetensi yang ingin Pak Asep kembangkan adalah menjadi pendengar yang baik dan sepenuh hati, begitu ya Pak Asep? Betul Pak Eka. Kemudian fokusnya pada apa nih Pak Asep yang akan diobservasi nanti? Jadi kalau perlu diamati Pak Eka ya adalah ketika saya memberikan stimulus ataupun respon kepada coaching, bagaimana seperti apa yang terhadap coaching, seperti itu Pak Eka. Baik, kemudian indikator ketercapaian kompetensinya itu bagaimana Pak Asep? Karena saya ingin menjadi pendengar yang baik Pak, maka indikatornya adalah apakah coaching merasa nyaman kepada saya, terbuka mengungkapkan semua permasalahannya, unek-uneknya gitu kan. Jadi nanti saya bisa menggali potensinya tentang permasalahannya sehingga coaching bisa menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan itu sendiri. Oke, jadi indikator ketercapaiannya nanti itu adalah coaching ini merasa nyaman ya, terbuka menyampaikan segala permasalahannya kepada Pak Asep. Kemudian Pak Asep nanti bisa berhasil menggali, mengarahkan coaching ini sendiri, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira seperti apa ya Pak Asep? Nah kalau untuk masalah itu, misal Pak Eka pada waktu hari ini saya akan melaksanakan coachingnya hari ini Pak, gitu kan. Kebetulan saya menghubungi Pak Yusuf dulu Pak ya, gitu kan, melaksanakan coaching. Apakah hari ini Pak Yusuf bisa untuk hari ini atau tidak? Seperti itu Pak Eka. Oh boleh. Kebetulan saya hari ini sedang ada waktu luang, nanti kita bertemu lagi 1 jam lagi ya Pak Asep ya. Boleh. Apa nih, biar saya siapkan dulu nih nomor observasinya. Baik, terima kasih Pak. Saya nanti akan menghubungi dulu Iya. Pak Yusufnya. Ya. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Pak Asep. Bagaimana kabarnya Pak Yusuf? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah kabar saya insya Allah sehat pada hari ini. Ada apa nih Pak yang ingin dibicarakan pada sore hari ini? Iya Pak, begini. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak kalau waktunya
diganggu nih sebentar sama saya. Tidak apa-apa. Ada yang ingin saya bicarakan sebetulnya Pak terkait permasalahan di kelas saya. Hmm. Jadi akhir-akhir ini saya mendapat laporan dari beberapa murid bahwa siswa saya yang bernamanya Denis, dia sering meminta uang saku atau makanan dari teman-temannya. Seperti itu mungkin Pak. Oh iya, jadi laporannya ketika mendapati laporan bahwa ada salah satu siswa bernama Denis meminta uang saku dan makanan dari teman-temannya gitu. Iya, betul Pak, seperti itu. Nah, menurut Pak Yusuf ya, kira-kira apa nih yang harus ataupun didapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap setelah saya berbicara dengan Bapak, saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi murid saya yang bernama Denis ini. Baik Pak Yusuf, Yusuf, kita bisa menemukan solusinya Pak ya. Tadi berkaitan dengan perilaku murid Pak ya. Nah, perilaku yang baik itu seperti apa kira-kira Pak Yusuf? Kalau menurut saya Pak, murid yang baik itu selalu datang tepat waktu, aktif, dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran tentunya. Kemudian murid berperilaku sopan santun kepada guru juga kepada teman-temannya. Juga tidak pernah mengganggu teman-temannya tentunya Pak. Menurut saya murid yang perilakunya baik ya seperti itu Pak. Oke. Baik Pak Yusuf, saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan barusan dengan Pak Yusuf. Kemudian untuk siswa atas nama Denis, menurut Pak Yusuf, apakah Denis ini merupakan murid yang baik kira-kira? Jika dinyatakan dalam angka 1 sampai 10, kira-kira murid Bapak itu atas nama Denis berada pada angka berapa kira-kira? Menurut saya Denis berada di angka 5 mungkin Pak. Mengapa saya memilih angka 5? Karena Denis itu satu, kurang disiplin baik dalam waktunya maupun dalam pengumpulan tugas. Kemudian dia juga sering mengganggu teman-temannya dengan meminta uang atau makanan. Begitu Pak. Oh begitu Pak Yusuf, kira-kira apa sih yang menyebabkan Denis sampai berperilaku seperti itu? Menurut saya kemungkinan besar dia berperilaku seperti itu karena dia kurang perhatian dari orang tuanya Pak. Jadi dia sering terlambat ke sekolah karena bangunnya kesiangan. Kemudian mengapa dia sering meminta uang atau makanan kepada temannya? Karena dia tidak diberi uang saku oleh orang tuanya atau uang sakunya kurang. Seperti itu. Oke. Baik, menurut Pak Yusuf nih, karena Denis kurang perhatian dari orang tuanya sehingga perilakunya seperti itu ya. Iya, betul Pak. Oke, apakah ada upaya dari Pak Yusuf sendiri untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Denis? Apa yang sekarang bisa disampaikan? Ada Pak, sudah saya berupaya mengatasi masalah ini dengan menceritakan perilaku Denis kepada rekan-rekan guru yang lain untuk mendapatkan solusi. Jadi upaya saya baru sebatas itu saja. Baik Pak Yusuf, untuk itu merupakan apa ya, sebuah upaya yang disampaikan oleh Pak Yusuf, sudah berupaya mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Denis. Nah, apakah menurut Pak Yusuf sendiri ada cara lain kira-kira untuk memungkinkan bisa mengatasi masalah ini Pak? Sepertinya ada Pak. Jadi saya berencana untuk mengajaknya berbicara dari hati ke hati agar dia mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian saya dapat menemukan solusi yang paling baik untuk Denis. Luar biasa sekali Pak Yusuf. Menurut saya terkait ide yang disampaikan itu sudah bagus. Berbicara dari hati ke hati, Pak Yusuf dapat menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada Denis dan menemukan solusi yang tepat. Kemudian nih, apakah ada upaya lain yang akan dilakukan oleh Pak Yusuf sendiri? Selain yang sudah saya sebutkan tadi, sepertinya ada lagi Pak. Jadi saya juga pernah terpikirkan, saya berencana untuk mengundang orang tua Denis untuk datang ke sekolah dan bersama-sama membahas masalah ini. Oke, bagus sekali Pak Yusuf. Jadi upaya pertama, Pak Yusuf mengajak Denis bicara dari hati ke hati. Kemudian yang kedua, Pak Yusuf berbicara dengan orang tua Denis. Itu sangat bagus. Mudah-mudahan upaya ini bisa berhasil dalam mengatasi masalah ini Pak Yusuf. Ya Pak. Kemudian yang selanjutnya,
indikator keberhasilan setelah dilakukan upaya-upaya ini seperti apa kira-kira Pak Yusuf? Ya tentunya Pak, harapan saya terhadap perilaku Dennis, perilakunya menjadi berubah Pak, menjadi lebih baik. Dia akan menjadi murid yang disiplin dalam waktu, tentunya disiplin dalam mengerjakan tugas, sopan santun, dan tentunya tidak mengganggu teman-temannya lagi dan meminta uang ataupun makanan. Baik, nah sekarang Pak Yusuf, apa yang menjadi sebuah goals ataupun sebuah komitmen ya ketika terhadap masalah ini, itu upaya yang dilakukan gitu kan? Tentunya saya akan melaksanakan upaya-upaya ini sesegera mungkin Pak. Insya Allah minggu ini akan saya lakukan. Baik, jadi minggu ini Bapak akan melaksanakan upaya yang tadi Bapak sampaikan, itu bagus Iya. sekali Pak. Iya Pak, betul. Baik, saya simpulkan Pak Yusuf mengenai masalah ini. Jadi ada murid atas nama Dennis, dia berperilaku kurang baik menurut Pak Yusuf dengan kurang disiplin waktu, gitu kan, kurang tugas, dan dia juga sering mengganggu teman-temannya dengan meminta uang saku atau makanan. Kemudian upaya apa yang akan dilakukan oleh Pak Yusuf dengan mengajak Dennis dari hati ke hati, kemudian mengajak orang tuanya berbicara mengenai masalah ini, dan upaya-upaya ini akan Pak Yusuf laksanakan di minggu seperti itu Pak Yusuf. Iya betul Pak. Baik Pak Yusuf, bagaimana perasaannya setelah kita berbicara hari ini Pak Yusuf? Alhamdulillah Pak, sangat lega. Dan saya jadi bisa dapat menemukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini. Sebelumnya saya tidak terpikirkan bagaimana menghadapi masalah ini. Namun setelah berbicara dengan Bapak, saya menjadi mendapat pencerahan akan masalah ini. Baik Pak Yusuf, bersyukurlah, saya sudah tidak sabar mendengar keberhasilannya upaya terobosan apa yang ide gagasan yang direncanakan oleh Bapak, karena ini tujuan baik dari kita semua. Amin Pak. Baik Pak Yusuf, ada hal yang ingin disampaikan lagi barangkali? Mungkin untuk sementara ini cukup Pak. Nanti saya akan kabari progresnya pada Bapak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak Yusuf, dengan senang hati semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita semua. Amin. Alhamdulillah Pak Asep luar biasa sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Nah sekarang apa nih yang dirasakan oleh Pak Asep setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah, saya merasa senang Pak mendapat respon yang sangat lebih baik dari yang sebelumnya. Sepertinya tadi proses coaching saya dengan coaching berjalan dengan baik, mungkin sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan saat menjadi pendengar yang baik Pak. Selanjutnya nanti mohon pendapat dari Bapak mengenai hal ini, itu Pak Supervisor. Oke Pak Asep, ini berdasarkan dari hasil observasi saya. Ada beberapa catatan nih Pak Asep, Pak Asep itu sudah memiliki kompetensi yang ingin Pak Asep capai, yaitu menjadi pendengar yang baik, mendengar dengan rasa sehingga Koci tadi terlihat nyaman dan dalam menyampaikan permasalahannya, sehingga Pak Asep juga tadi terlihat sudah berhasil menggali dan mengantarkan Koci menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Alhamdulillah Pak, kalau begitu terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bapak. Kemudian Pak Asep untuk proses coaching berikutnya nih, kira-kira apa kompetensi yang ingin Pak Asep kembangkan lagi? Kalau melihat dari progres yang sekarang Pak ya, berdasarkan supervisornya dari Bapak tadi, bahwa menurut Bapak saya sudah memiliki kompetensi menjadi pendengar yang baik gitu kan, mendengar dengan rasa. Maka kompetensi lain yang ingin saya kembangkan pada saat coaching berikutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak itu. Baik, berarti pada coaching berikutnya Pak Asep ingin meningkatkan lagi kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Asep ya? Iya Pak. Baik Pak Asep, ini saya ada beberapa catatan mengenai pelaksanaan coaching tadi secara mendetail. Karena tadi catatan secara umum sudah saya sampaikan, catatan-catatan mendetail ini nanti bisa dibaca sendiri oleh Pak Asep.
sebagai bahan perbaikan untuk coaching berikutnya. Semoga kedepannya Pak Asep bisa melaksanakan coaching yang lebih baik dan konsisten ya. Amin. Kemudian menjadi coach yang mampu memperdayakan coaching sehingga coaching mampu menemukan sendiri solusi dalam permasalahannya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Eka sudah meluangkan waktunya untuk mengobservasi dan melaksanakan coaching ini Pak. Semoga kita bisa terus berkolaborasi ya Pak. Ya, amin Pak Asep. Untuk sekarang apakah ada hal lain yang ingin Pak Asep sampaikan? Untuk sementara saya cukup dulu Pak. Nanti jika ada yang ingin saya sampaikan, saya bisa menghubungi Bapak kembali. Siap Pak Asep. Terima kasih banyak Pak Eka atas supervisornya untuk hari ini. Sama-sama Pak Asep atas kerjasamanya. Terima kasih. Terima kasih.